warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabriato dari kelas 10 MIA 1, asal sekolah SMA Negeri 1 Tuari. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pelajaran kimia tentang hakikat ilmu kimia. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Jika mendengar istilah reaksi kimia, apa sih yang ada di pikiran teman-teman? Pasti menyeramkan, berbahaya, rumit, atau justru menyenangkan. Tidak semua orang suka dengan kimia. Hal itu disebabkan oleh adanya zat-zat kimia yang sering diidentikan dengan zat-zat beracun atau berbahaya. Meskipun demikian, hampir seluruh produk yang digunakan oleh manusia saat ini melibatkan reaksi kimia di dalamnya. Misalnya saja parfum, sabun, deterjen, obat-obatan, pembakaran LPG, dan masih banyak lainnya. Oleh karena itu, penting bagi teman-teman untuk tahu lebih dalam tentang ilmu kimia atau hakikat ilmu kimia. Yuk kita simak video berikut tentang pengertian ilmu kimia. Pengertian ilmu kimia. Ilmu kimia adalah bagian dari IPA yang fokus pada pembahasan tentang susunan, struktur sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertainya. Apa sih yang dimaksud dengan susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi? Yuk kita bahas. Yang pertama, susunan materi. Susunan materi yang dimaksud adalah tentang unsur, senyawa, dan campuran. Unsur adalah zat paling sederhana yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Contohnya Na, H, O, Fe, dan C. Senyawa adalah zat yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Contoh senyawa adalah CO2, H2O, dan CaCO3. Campuran adalah gabungan antara dua zat atau lebih di mana sifat penyusunnya tidak berubah. Contoh campuran adalah larutan gula, susu, air kanji, dan sebagainya. Yang kedua, struktur materi. Struktur materi menjelaskan tentang ikatan yang terjadi antar atom sampai terbentuk molekul unsur, molekul senyawa atau ion. Contoh molekul unsur adalah O2, N2, H2, dan P4. Contoh molekul senyawa adalah CO2, H2O, dan CaCO3. Contoh ion adalah Na+, Cl negatif, dan C2+. Sifat materi yang ketiga, sifat materi yang lebih mengarah ke sifat kimia. Suatu zat misalnya mudah terbakar, mudah mengalami korosi, dan mudah bereaksi dengan zat lain atau sebagainya. Yang keempat, perubahan materi. Perubahan materi dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya lilin yang dibakar, es mencair, dan sebagainya. Yang kedua, perubahan materi kimia. Perubahan kimia adalah yang menghasilkan zat baru adanya reaksi kimia. Contohnya besi berkarat, kayu dibakar menjadi abu, dan nasi menjadi basi. Nah, itulah tadi yang dimaksud dengan susunan materi, struktur materi, sifat materi, dan perubahan materi ya teman-teman. Yuk kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang prinsip dasar hakikat ilmu kimia. Prinsip dasar yang menjadi acuan perkembangan ilmu kimia adalah adanya perubahan bentuk atau susunan partikel menjadi bentuk lain dengan sifat yang berbeda. Contohnya, zat A direaksikan dengan zat B. Reaksi antara keduanya pasti menghasilkan zat baru. Sebut saja zat C, di mana sifat zat C ini berbeda dengan sifat zat A maupun B. Nah, pembahasan tadi adalah prinsip dasar hakikat ilmu kimia ya teman-teman. Lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang ruang lingkup kimia. Ruang lingkup kimia meliputi susunan, struktur, sifat, serta perubahan materi dan yang menyertainya. Secara umum, kimia dibedakan menjadi dua, yaitu kimia deskriptif dan kimia teoritis. Kimia deskriptif adalah ilmu kimia yang didapatkan melalui pengamatan sifat zat, sedangkan kimia teoritis adalah ilmu kimia yang membahas tentang materi. Adapun contoh kimia teoritis adalah sebagai berikut. Yang pertama, kimia fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara kimia dan fisika, bahasan dalam kimia. Sedangkan kimia fisika adalah zat secara makroskopis, atomik maupun subatomik ditinjau berdasarkan hukum-hukum dalam fisika. Yang ketiga ada kimia organik adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, sifat, dan komposisi senyawa organik. 4. Kimia anorganik adalah ilmu mempelajari tentang struktur, sifat, dan komposisi senyawa anorganik. Yang kelima, kimia analitik adalah ilmu mempelajari tentang kandungan suatu zat kimia. Yang kelima, kimia lingkungan adalah ilmu mempelajari tentang dampak pencemaran lingkungan, metode perhitungan kadar pencemaran, dan sebagainya. Yang keenam, biokimia adalah ilmu mempelajari tentang materi-materi di dalam proses metabolisme tubuh. Jadi teman-teman sudah paham kan ruang lingkup kimia? Kita ke pembahasan selanjutnya tentang metode ilmiah.
Penting bagi ilmuwan untuk memahami metode ilmiah yang baik dan benar. Gagasan yang mereka usulkan hanya bisa terjawab melalui metode ilmiah. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam metode ilmiah adalah yang pertama, merumuskan masalah dengan cara fokus pada bahasan tertentu atau tema tertentu. Yang kedua, mengkaji teori atau penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk menghindari tumpang tindih penelitian. Artinya, jangan sampai penelitian yang dilakukan ternyata sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh orang lain. Yang ketiga, mengajukan hipotesis bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan sementara berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Yang keempat, melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis. Yang kelima, mengumpulkan data. Enam, mengolah dan menganalisis data-data hasil penelitian. Yang ketujuh, membuat kesimpulan. Delapan, melaporkan hasil penelitian dalam bentuk laporan ilmiah. Nah, jadi teman-teman sudah mengetahui ya langkah-langkah metode ilmiah. Kemudian ada juga loh hubungan antara ilmu kimia dengan ilmu lain. Yuk kita bahas. Sebagai salah satu ilmu terapan, kimia masih membutuhkan ilmu-ilmu pendukung lainnya. Adapun hubungan antara ilmu kimia dan ilmu lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bidang kedokteran. Ilmu kimia digunakan untuk mendiagnosa suatu penyakit, teknologi rekayasa genetika, dan radiologi. Yang kedua, bidang farmasi. Di bidang farmasi, ilmu kimia dijadikan dasar dalam pembuatan obat. Yang ketiga, bidang kriminologi. Ilmu kimia juga berperan di bidang kriminologi loh. Contoh kegunaan kimia di bidang kriminologi adalah untuk proses visum, pemeriksaan urin, dan sebagainya. Yang keempat, bidang pertanian. Di bidang pertanian, kimia berfungsi sebagai dasar pembuatan pupuk, pestisida, dan pemulihan tanaman. Yang kelima, bidang biologi kimia. Ternyata juga berperan di bidang biologi loh. Contohnya untuk mempelajari reaksi-reaksi dalam tubuh makhluk hidup. Yang keenam, bidang seni. Siapa bilang seni itu anti ilmu pengetahuan? Untuk menentukan keaslian suatu lukisan, ternyata dibutuhkan ilmu kimia. Yang ketujuh, bidang arkeologi. Peran kimia di bidang arkeologi adalah untuk menentukan umur fosil melalui peluruhan inti radioaktif. Nah, jadi teman-teman sudah mengetahui ya hubungan antara ilmu kimia dengan ilmu lain. Dari penjelasan saya tadi, pasti teman-teman sudah tahu kan? Nah, apakah teman-teman sudah tahu apa sih manfaat mempelajari kimia? Yuk kita bahas manfaat mempelajari ilmu kimia. Jangan menganggap bahwa ilmu kimia hanya digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan nilai di sekolah. Lebih dari itu, banyak manfaat yang bisa teman-teman dapatkan dengan mempelajari kimia. Apa saja sih manfaatnya? Yang pertama, memahami alam beserta prosesnya. Sebagai contoh, saat bernafas, oksigen akan masuk ke dalam tubuh. Di dalam tubuh, oksigen akan mengalami proses pembakaran agar dihasilkan energi. Yang kedua, memahami produk-produk yang berguna dalam kebutuhan sehari-hari. Contohnya, deterjen, sabun, obat-obatan, dan sebagainya. Yang ketiga, memahami berbagai jenis produk teknologi. Contohnya pesawat terbang, mobil, kulkas, dan sebagainya. Yang keempat, memahami produk kimia yang dapat menimbulkan masalah. Contohnya DDT, CPC, unsur-unsur radioaktif, dan merkuri. Yang kelima, memahami bahan-bahan aktif kimia beracun. Contohnya formalin. Itulah tadi pembahasan mengenai hakikat ilmu kimia. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan? Ternyata kimia itu sangat bermanfaat, bukan? Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memperluas pengetahuan teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.